Tetap semangat untuk teman-teman yang sudah mulai turu di server ya, cok. Bingung mau ngapain, bangsat sumpah. Kerjaannya daily mulu, cok. Kang Begal juga bingung mau ngupload video apaan juga. Kembali lagi dengan Bala-Bala alias Kang Begal di sini, masih tetap memainkan game yang sama, yaitu game The Ants Underground Kingdom, yang mana kali ini kita akan membahas update meta terbaru ya untuk PvP ataupun PvE, karena ada beberapa requestan dari teman-teman untuk update dan bahas semut season terbaru. Sebelum itu kita juga mau informasikan ya, selamat bagi teman-teman yang sudah mendapatkan reward di pulau kemarin ya, cok. Reward IGP untuk 5 orang dan juga 1000 koin untuk 5 orang ya. Kemarin udah kita bagikan ya untuk Sawadel, selamat, Bel, lalu seharusnya Brocan dapat ya karena dia keluar dari X hangus, kurang beruntung. Steph juga dapat, Bele-Bele ini seharusnya dapat tapi dialokasikan ke temennya, cok, baik hati dan tidak sombong. John, nah ini John dapat juga. Jadi itu 5 orang yang dapat IGP ya, 2500 poin. Terserah mau buat apa koinnya, cok. Lalu selamat juga untuk 5 orang selanjutnya yang sudah dapat 1000 koin ya. Ada Mutiara di sini. Yonda MS harusnya dapat tapi hangus keluar dari X ya. Mutiara, Seizo, lalu Renault ini dapat IGP ya. Pemberian dari Bele-Bele. Kemudian ada Potat juga dapat 1000 koin ya. Jadi itu 5 orang dan seharusnya sudah masuk semua ya. Kemarin kita sudah informasikan ke mereka semua untuk pengiriman atau shipping koinnya ya. Jadi seharusnya sudah diterima semua oleh mereka, cok. Sudah dapat semua. Nah, Shadowfact juga dapat 1000 koin. Oke, langsung saja ke videonya. Tanpa berlama-lama, check it out. Yo, kali ini kita akan membahas update terbaru untuk tier list PvP dan PvE ya, cok. Kita udah lama ya nggak update lagi pembahasan tentang special ends yang ada di sini. Jadi karena udah masuk ke season yang baru ya, season 4, kita update kembali lah karena memang ada beberapa requestan dari teman-teman untuk update PvP dan PvE ya. Jadi semut apa aja sih yang direkomendasikan digunakan ketika melawan PvP dan PvE ya. Sebelumnya agar video ini lebih lancar ya, bagi teman-teman yang belum tahu aja sih, PvP itu player versus player ya. Jadi semut PvP itu digunakan ketika teman-teman masuk di tambang kayak gini ya. Nah, ini PvP, kemudian juga di duel queen, duel semut khusus itu juga PvP. Lalu ketika war juga menggunakan semut PvP ya. War di pulau ataupun war di server itu menggunakan semut PvP. Sedangkan untuk PvE atau panjangnya itu player versus environment, itu merupakan player versus komputer ya. Jadi di game The Ants Underground Kingdom ini untuk PvE-nya teman-teman bisa lihat di event aliansi ya, seperti ini ada Alliance Trial, kemudian ada juga Pangolin dan juga ada GH di hari Minggu, itu PvE ya. Dan juga ada agama ini juga PvE. Lalu kemudian apalagi ya, cok, GHR. Nah ini GHR ini juga PvE atau Groundhog Revenge ya. Jadi apapun di luar player versus player, yaitu teman-teman bisa menggunakan semut PvE. Jadi itulah gampangnya seperti itu. Beda kalau misalkan teman-teman lawan NPC di Surreal Wetland ya. Nah itu tetap pakai semut PvP karena NPC-nya dianggap sebagai player, cok. Oke lah, tanpa berlama-lama kita langsung gas aja lah ya, cok. Lama banget ya gak update ya. Bingung juga, kemarin juga mau update Alliance Ekspedisi kita kurang seru. Jadi kita sebenarnya udah
record sih, tapi pertengahan kita cut recordnya karena perbedaan jauh ya online playernya antara X dan UWU dari server 809. Jadi kita stop record dan tidak diupdate, cok. Yang pertama langsung aja kita bahas di sini ada ketepatan juga ada semut baru ya di carrier. Kita bahas carrier aja lah dulu ya, cok. Ada honeypot N di sini, cok. Wih, gila. Pantatnya guys, ini hamil berapa bulan, cok. Yang mana honeypot N ini merupakan semut generasi baru ya. Teman-teman bisa lihat di sini dari skill ketiga, keempat dan ketujuhnya ini berbeda ya dengan semut season 4 ya. Kita lihatlah dari skill pertahanan dan serangannya di sini plus 166%, cok. Sedangkan untuk semut season 4 di sini cuman 144% ya. Jadi ini merupakan semut generasi terbaru, bangset. Duit GM Seraka, cok. Yang mana tidak lama lagi akan keluar juga untuk semut tipe Guardian dan juga Shooter ya. Oke, langsung aja kita bahas untuk semut generasi terbaru ya. Di sini ya ada honeypot N. Kita langsung bahas skill keduanya. Di sini memiliki kesempatan 85% untuk memberikan 330% damage ya pada musuh secara random dan memberikan efek poison ya di sini ya. Seperti yang pernah Kang Begal jelaskan di video-video sebelumnya, ada beberapa efek seperti efek disarm, dodge, silent, poison ya. Teman-teman bisa lihat di video sebelumnya. Jadi kita jelaskan lagi untuk efek poison di sini itu maksudnya dia akan memberikan efek secara terus-menerus setiap rondenya ya, cok. Jadi ini spesialis di semut carrier ya biasanya ya. Carrier itu spesialisnya poison, dodge, causing 230% damage. Nah ini. Jadi setiap rondenya dia akan memberikan damage 230% ya. Ini merupakan efek poisonnya. Apabila target tersebut sudah mendapatkan efek poison, it spread atau menyebar ya. Efek ini akan menyebar ke rekan musuh ya, tanpa memberikan efek poison. Jadi cuma nyebar aja tanpa memberikan damage setiap rondenya, cok. Kemudian memiliki kesempatan 50% plus 10% setiap rondenya untuk meningkatkan kontrol resistensi pada squadnya sebanyak 90% untuk satu ronde, bangsat. Ini dia udah memberikan efek poison ya, dan dia juga memiliki kesempatan 50% cuk untuk menghilangkan efek kontrol ya. Jadi resisten terhadap efek kontrol di sini sebanyak 90% selama satu ronde. Wah, memang duit. Gila ini. Skill kedua ini ada 1, 2, 3 ya. Ada 3 efek sebenarnya, cok, di skill kedua ini, cok. Kemudian di skill kelima di sini prepare untuk satu ronde. Tidak masalah, dan memiliki kesempatan 80% ya, tinggi lagi ya 80% di sini untuk memberikan damage 260% plus special ends level ya dikali 2% ya. Biasanya cuma 1% cuy untuk semut-semut sebelumnya. Ini dikali 2%. Memberikan damage untuk seluruh enemy squad dan memiliki 60% kesempatan untuk inflict poison lagi ya. Jadi inflict poison lagi 230% damage per ronde, tapi hanya untuk 3 ronde ya. Sedangkan untuk skill kedua tadi ini semua ronde ya. Sedangkan untuk skill kelima untuk 3 ronde dan memiliki kesempatan 15% ya. Tidak terlalu banyak, tapi udah skill keberapa ini di skill kelima ya. Efek skill ketiga udah, cok. Jadi 15% ini efek skill tambahan kalau misalkan keluar, ini bagus banget. Plus 5% for each additional negative effect ya. Untuk menurunkan healing target ini untuk Guardian yang spesialis healing turu ya, cok. Jadi dia itu ada kesempatan 15% untuk menurunkan healing efek sebanyak 60% selama 2 ronde ya. Ini PvP ngeri, PvE apalagi, cok. Skill kedua dan 5-nya aja udah kayak gitu. Skill ketujuh di sini serangan ya untuk seluruh
lini squad sebanyak 135%, sedangkan untuk generasi sebelumnya itu serangannya cuman 120% ya. Jadi ada peningkatan 15% untuk generasi ini. Lumayan, 15% ditambah ini ningkatnya 20%, Cok. Lalu untuk skill ke-8 ya, skill paling spesial seharusnya untuk skill ke-8 di sini memiliki kesempatan 65% ya, chance untuk memberikan 200% damage to all enemy squad ya, kepada seluruh musuh ya. Meskipun cuma 200% damage, tapi kepada seluruh musuh damage increase banyak 35%. Again target with negative effect ya, apabila terdapat negative effect 200% ini menjadi 270%, Cok. Dan kemudian memiliki 25% chance plus 5% chance apabila musuh mendapatkan negative effect untuk meningkatkan critical hit chance untuk poison damage ya, yang didapatkan oleh musuh di sini sebanyak 50% untuk 2 ronde. Memang spesialis poison ya ini untuk honeypot end di sini, Cok. Jadi poison itu untuk target utamanya itu efek healing ya. Biasanya efek healing itu juga per ronde keluar, sama seperti poison juga per ronde keluar. Jadi dia spesialis memang untuk guardian, Cok. Ini gila, ini semut untuk PvE, PvP mantep dah. Kayaknya saya pernah ada report dari teman-teman ya. Tak cari dulu, Cok. Nah ini, Cok, honeypot end ya. Gila, lihat coba damage-nya. CR dengan bintang 3 ya, merah ya. Kalah jauh dengan honeypot di sini. Untuk PvE ya, bangsat emang gila, Cok. Semut baru keluar di max 1,3, sedangkan CR di sini tidak terlalu banyak juga keluarnya. Selisih 500M ya. Gila emang ini untuk PvP, apalagi untuk PvE ya, Cok. Tidak diragukan lagi untuk semut berbayar terbaru. Selanjutnya kita bahas untuk semut season 4 ya. Di semut carrier di sini kita mulai dengan RW aja ya, Cok. Semut RW ya, semut pelangi. Sebenarnya kita udah punya 2 bangsat ini, gara-gara ingat lagi penetasan asuh. Kita lihat di skill keduanya ya di sini ya, untuk semut RW. During the battle, selama pertandingan meningkatkan squad dodge ya. Nah, ini spesialis dodge ini. Dodge rate 20% sebelum mendapatkan damage dari musuh squad dengan negatif status. Jadi dia akan memberikan efek dodge atau menghindar ya dari efek negatif dengan rate 20% di sini. Kemudian memiliki 60% kesempatan untuk meningkatkan dodge rate-nya ya. 20% ini akan ditingkatkan menjadi 25% di sini. Kesempatannya di sini 60% ya. Dan menerima efek healing sebanyak 130%, Cok. Jadi ini cocok untuk di depan karena menghindar dan juga menyembuhkan semut tentara ya. Kemudian untuk skill kelima di sini memiliki 70% kesempatan untuk memberikan damage 280% kepada 2 musuh secara random dan memberikan buff kepada seluruh squad kita di sini untuk meningkatkan kesempatan mengeluarkan seluruh skillnya sebanyak 5% selama 2 ronde. Dan ini stackable support ya jatuhnya ya not bad. Kemudian untuk skill ketujuhnya sudah pasti HP ya, karena ini merupakan tank. Lalu untuk skill ke-8-nya seharusnya spesial ya, Cok. Setiap regu ini menerima damage akan meningkatkan health dan juga defense dari seluruh squad ya sebanyak 10%, yang mana bisa stack sampai 10 kali ya atau 100%. Dan apabila squad ini menerima 5 kali damage ya selama 1 ronde, akan memberikan efek exhaust atau kelelahan ya sebanyak 30% dan bleeding 200% setiap rondenya untuk 2 musuh secara random selama 2 ronde, Cok. Apabila musuhnya nyerang ini, dia akan memberikan efek bleeding. Dan apabila squad ini menerima damage 5 kali dalam 1 ronde, kayaknya sih sulit ya kalau 1 ronde 5 kali ya. Soalnya rata-rata 20. Kalau misalkan 8 ronde, 20 bagi 8 sekitar 3-4 efek skill yang keluar di setiap rondenya, Cok. Tapi not bad untuk tank ya, karena efeknya itu efek memang khusus untuk tank ya, efek buff healing dan juga efek bleeding juga tadi ya untuk musuh ya. Oke, lanjut kita bahas untuk semut berikutnya. Untuk semut carrier selanjutnya di sini ada mimic ya. Mana mimic, Cok? Mimic crawler di sini, yang mana merupakan
semut tipe dukungan untuk semut pembawa, kita bahas dari skill keduanya di sini ya. Memiliki 60% kesempatan untuk menimbulkan satu negatif status ya secara random untuk 2 squad musuh ya. Yang pertama di sini ada pilihannya efek poison ya, menerima 150% damage per ronde, lebih kecil daripada honeypot ya. Kalau honeypot 230% tadi, coba kita lihat ya. Honeypot 230% ya, rata-rata 230% untuk honeypot semut berbayar, sedangkan untuk mimik cuman 150% ya per ronde, tapi tidak jelek juga dong. Kemudian atau bleeding ya, take 170% damage per ronde. Kemudian ya ada corrosion atau korosi. Gila, ini korosi ini efek baru ya, nggak pernah lihat sebelumnya. Menerima 130% damage per ronde dan defense-nya minus 30% ya. Oh, jadi ada tambahan di defense cok, 30%. Atau vulnerability, apa lagi nih bangsat. Damage yang diterima 25% ya. Jadi damage yang diterima 2 regu musuhin nambah 25% di sini. Atau egg house, efek kelelahan, damage dart-nya minus 25% selama 3 ronde, yang mana ini stackable cok. Gila, spesialisnya ini di stackable cok. Anggap aja ini kalau misalkan dapat poison ya, efek poison 150% stackable bisa sampai 450% ya di ronde terakhir ya. Mana itu udah langsung habis pasti cok. Mimik gila ngeri cok. Skill kelimanya di sini memiliki kesempatan sebanyak 70% untuk memberikan 410% damage kepada satu regu musuh dan memberikan buff untuk seluruh squad kita, meningkatkan damage dealt kepada musuh dengan negatif status sebanyak 50% untuk 2 ronde, dan ini stackable ya. Ronde pertama 50%, ronde kedua 100%. Jadi buff damage dealt-nya untuk squad kita bisa sampai 2 kali lipat ya di ronde keduanya ya cok. Gak masuk akal. Pertahanan ya, biasa untuk semut dukungan di skill keduanya biasanya pastinya pertahanan cok. Kemudian untuk skill ke-8-nya di sini prepare 1 ronde dan memiliki kesempatan 80% untuk memberikan 300% damage kepada seluruh squad dan memberikan healing kepada teman squad kita dengan power terendah sebanyak 500%. Gila, besar banget ya efek healingnya ya. Healing effect plus 25% tambahan apabila musuh mendapatkan efek negatif di sini. Ya, semua support banget ya ini ya. Skill kelihatan dari skill ke-8-nya. Bagus banget ini cok, mimic crawler cok. Tapi sayangnya kita bukan pengguna semut carrier ya. Underrated ya carrier ini ya. Tapi seharusnya dengan adanya honeypot and semut carrier bangkit lagi lah. Apalagi untuk spender gila itu udah pasti dihajar cok. Langsung saja kita masuk ke tier listnya ya. Kita mulai dengan PvP carrier ya cok di sini cok. Yang pertama udah pasti tadi ya, Rainbow Wings, kemudian ada Mimic Crawler dan juga ada Honeypot ya. Rainbow Wings juga bisa diganti dengan Aptera ya. Aptera ini juga pernah kita bahas sebelumnya di combo PvP di video yang ini cok. Ini bagus banget, efek dodge-nya banyak banget Aptera ini cok. Jadi seharusnya yang ini ya, Aptera dulu ya, karena seharusnya lebih bagus Aptera, kemudian Mimic cok. Mimic, lalu Honeypot udah pasti ya. PvP ya, ini udah bagus banget ini. Untuk tier S, lalu tier S di bawahnya bisa masukin Rainbow ya. Rainbow masuk, lalu LP masih bisa dipertimbangkan cok, mana LP. Nah ini LP dan juga CR ya. Gila, semut berbayar ya. Ada 3 di sini. Apabila teman-teman free to play bisa pakai Rainbow, kemudian Mimic dan juga CR cok. Ini udah masuk banget ini untuk free to play players atau F2P. Lalu selanjutnya teman-teman bisa pakai di kelas A ya. SE ya masih bagus ya. SE Carpenter, GC itu masih bagus. GC juga bisa diganti apabila teman-teman punya semut LB, masuk juga. Lalu di bawahnya teman-teman bisa pakai MF, Ghost End dan juga si Kare ya. Grave Digger apabila teman-teman player baru biasanya
telur orange sekarang udah bisa dapat. Untuk Grave Digger GTA ini masih bagus apabila teman-teman belum punya semut season 3, season 2 macam CR dan juga SE ya. Jadi masih bisa dipertimbangkan lah. Jadi ini merupakan saran untuk PvP carrier meta terbaru dari Kang Begal, cok. Lalu untuk PvE carrier di sini udah pasti ya, udah kelihatan tadi Honeypot pasti masuk. Jadi GC, CR, Honeypot, cok. Wih, itu udah ngeri banget itu ya. Kemudian LB juga bagus banget untuk PvE, tapi wajib awakening ya untuk LB ya. Sedangkan macam TA kemudian MC ini merupakan semut pendukung ya, cok. Apabila tidak ada semut demager yang memadai, kurang bagus digunakan, makanya saya taruh di tier A ya. Lalu ada GA juga bisa dibuat untuk tambahan, seharusnya di depan ya GA ya, bisa taruh di depan seperti ini. Kemudian di belakang apabila teman-teman ada CP juga masih bagus untuk digunakan ya, atau Crimson Pearl. Dan apabila teman-teman masih baru main bisa pakai CF, Jack Jumper, kemudian SM. Ini masih worth untuk PvE ya. Jadi ini merupakan saran PvE untuk carrier dari Kang Begal. Teman-teman bisa atur-atur sendiri lah. Untuk PvE sebenarnya untuk demager, apabila teman-teman full demager gak terlalu ngaruh untuk penempatan depan, tengah atau belakangnya ya. Kang Begal biasanya pakai SM, kemudian CR dan juga GC ya, biasanya seperti itu, SM, GC, CR. Jadi teman-teman atur sendiri lah. Ini merupakan semut-semut PvE yang bisa digunakan khusus carrier ya. Di luar ini Kang Begal tidak merekomendasikan, jadi untuk formasinya bisa diatur sendiri oleh teman-teman yang nonton video sampai sini. Oke, next. Lalu untuk update tipe shooter ya, kita bahas tipe shooter. Kita bahas dari Red Velvet ya, cok. Kang Begal belum dapat hasil. Red Velvet di sini merupakan semut shooter tipe jarak dekat atau tank ya. Kita lihat untuk skill keduanya di sini. Selama pertempuran tidak ada persiapan ya, meningkatkan damage untuk squad ini sebanyak 20%. Ketika squad ini ada di depan, akan meningkatkan skill efeknya sebanyak 40% dan memberikan 15% dog rate ya, tambahan. Udah macam smooth carrier aja ya, ada dog rate-nya di sini ya, meskipun cuma 15%. Jadi cukup simple untuk skill keduanya di sini, memberikan buff damage 20% dan apabila di depan meningkatkan skill efeknya sebanyak 40%. Lalu untuk skill kelimanya di sini, after squad ini memberikan normal attack, ada kesempatan 60% untuk memberikan 400% damage kepada target dan mengubah 20% dari damage tersebut menjadi kekuatannya sendiri, cok. Udah sepatutnya untuk tank dapat meningkatkan kekuatannya. Kemudian untuk skill ketujuhnya udah pasti di sini HP ya, 54% HP-nya untuk seluruh squad. Ini lumayan banget, ini 54%, cuk. Lalu untuk skill ke-8-nya pada ronde pertama, ketiga, kelima dan ketujuh memberikan 350% damage. Nah, ini plus 1 ya. Kalau misalkan Honeypot tadi plus 2, cuk. Jadi 350% plus level ya, seharusnya kalau level udah pasti 50 lah ya. Jadi ini 50%, cok. Jadi 400% ya, tambahannya 50% ditambah 350% jadi 400%. Sedangkan Honeypot tadi nambahnya 100%, cok. Memberikan 350% damage kepada dua musuh secara random dan menurunkan skill damage mereka sebanyak 15%, yang mana ini stackable sampai ronde berakhir di setiap rondenya ya, di 4 ronde ini ya. Jadi misalkan di ronde pertama musuhnya keluar 4 kali skill, damage-nya turun sebanyak 60%, cok. Not bad, meskipun sayang tidak seluruh ronde ya, cuman 4 ronde ya. Apabila ini seluruh ronde ini udah pasti OP banget sih, cok. Tanky banget seharusnya, tapi not bad dan masih ngeri kali untuk semut season 4. Lalu selanjutnya kita bahas Sly Hunter ya, semut menang di pulau. Sly Hunter ini merupakan semut penembak tipe dukungan atau support ya. Untuk skill keduanya di sini, selama pertarungan memiliki kesempatan 60% ya,
setiap rondenya untuk memberikan lane depan kita akan ada tambahan normal attack-nya plus 1 dan normal attack damage-nya plus 35% ya. Lalu untuk squad belakang kita memberikan damage 260% kepada 2 musuh secara random, cok. Wih gila, buff depan belakang ya, cok. Bagus banget untuk PvP ataupun PvE juga bisa ini masuk, cok, karena memberikan buff damage semua ya, normal attack dan damage. Sly Hunter ini wajib di tengah PvE ataupun PvP ya. Lalu untuk skill kelimanya di sini memiliki kesempatan 60% juga untuk memberikan 360% damage kepada 2 musuh secara acak dan menghapus negatif status untuk regunya sendiri dan satu regu teman, cok, secara random ya. Jadi bisa di depan dan belakang. Gila, anti negatif status ya. Jadi macam poison, disarm, silent, meskipun cuma 60% ya kesempatannya ya. Bagus banget untuk PvP, banget pakai nget. Lalu untuk skill ketujuhnya di sini udah pasti pertahanan karena semut dukungan, dan skill ke-8-nya di sini starting from ronde kedua. Untuk seluruh squad kita, damage pertama yang diberikan setiap rondenya akan ada tambahan 50% dan mengeluarkan efek healing ya, setelah memberikan damage dengan rasio healing 160%. Jadi setiap rondenya udah garansi efek healing 160%, cuy. Nggak ada change di sini, udah pasti keluar untuk seluruh squad ya. Jadi depan belakang dapat efek healing, bangset. Ini bagus banget untuk PvP, cuy. Ngeri emang, bagus banget. Apabila teman-teman nggak percaya ya, ini kita ada battle report teman kita di sini si Bolo-Bolo, yang musuhnya di sini Jobidi, level insect 68 dengan formasi RV, WA, kemudian juga ada WB. Sedangkan Joby di sini level 79, Red Velvet, SH udah merah bangsat, Saran udah B3 merah, cok. Kita lihat statnya ya, beda jauh ya. Meskipun statnya beda jauh, di sini selisih 200%, cok. Tapi dengan semut yang bagus banget formasinya, RV, SH dan juga SSA bisa menang ya. Semuanya beda di sini, beda semua, selisih semua skillnya. Kemudian speed combatnya juga cuman menang di defense ya musuhnya ya. Dengan total selamat yang juga cukup banyak, ini ada 126.000. Gila, ini formasi idaman untuk free to play ya. Dengan Red Velvet bintang 2 merah, SH bintang 2 merah dan Saharan bintang 3 merah, cok. Ngeri kali bangsat. Jadi dapat dibuktikan dengan semut bagus ini meskipun ada selisih stat yang cukup tinggi ya, masih bagus banget, cok. Jadi langsung saja kita masuk ke tier listnya di sini. Untuk PvP dulu ya. Udah pasti ya, yang pertama itu Black Velvet ya. Black Velvet ini semut berbayar, cok. Udah pasti tidak bisa diganggu gugat. Apabila teman-teman gak punya Black Velvet, bisa pakai Red Velvet ya. Yang di tengah udah pasti SH, lalu belakang SSA, cok. RV untuk opsi kedua teman-teman bisa pakai RV. Yang tengah tetap SH ya. Belakang bisa pakai EJA, cok. EJA ini masih patut untuk dipertimbangkan. Jadi ini merupakan tier S ya untuk tipe shooter di meta saat ini. Lalu untuk tier A-nya udah pasti di meta season lalu ya, DB, WA, WB. Wah, itu udah formasi sejuta umat, cok. Di video kita yang lalu ini merupakan formasi wajib ya, tidak tergantikan. Tier S sekarang turun di tier A karena adanya Black Velvet dan juga semut-semut season 4. Dan apabila teman-teman masih belum dapat SH, teman-teman bisa menggunakan CI di tengah, kemudian bisa pakai RM ya. Depannya bisa dipilih antara Red Velvet ataupun DB. Seharusnya teman-teman punyalah salah satu dari dua semut kalah tersebut, cok. DB udah bisa didapat dari semut telur oranye ya, cok. Seharusnya aman lah ya. Kemudian teman-teman juga bisa pakai tengah Formica Clara, ini juga masih bagus di tier A, dan juga Latih Sniffer masih bagus. Kemudian CI dan juga SSA juga masih masuk sebenarnya ya. Karena untuk CI ini mainnya itu di skill ya, cok. Dia mengopi skill di skill kelimanya, dia copy skill untuk skill ini belakang kita. Jadi
bagusnya pakai SSA ataupun RM ya, karena dua semut ini main skill ya. Lati juga main skill. Tidak bagus apabila disandingkan dengan WB, karena WB ini buffnya merupakan buff serangan semut tentara ya. Bagusnya pakai WA kalau WB. Dan untuk tier B kita bisa masukkan semut UP pertama kali game ini rilis dan NTA WB juga masih oke lah ya untuk player-player baru ya. Jadi ini merupakan formasi untuk PvP shooter ya, sempat ya saran dari Kang Begal seperti ini. Kemudian untuk PvE S4 untuk shooter sudah pasti semut berbayar mendominasi untuk PvE ya. Black Velvet, kemudian ada EJA, lalu ada SSA. Ini trio macan ini udah wajib ya untuk PvE. Kemudian apabila teman-teman gak ada semut tadi itu, teman-teman bisa pakai GA lah ya. GA ini masih worth untuk PvE cok. Kita masukkan di tier A. SH juga worth karena skill keduanya itu buff depan belakang ya, normal attack dan skill, dan wajib ditaruh di tengah. Lati masih masuk ke tier A. Kang Begal pakai Lati juga masih. Kemudian CIRM juga masih masuk ke tier list ya cok, CI sama RM. Kemudian Formica Clara juga masih bisa dipertimbangkan apabila teman-teman punya, tapi ini merupakan semut berbayar ya. WB di sini masih bisa masuk ya tanpa bantuan NTA karena awakeningnya, jadi wajib full awakening untuk WB apabila ingin berdikari atau berdiri di kaki sendiri cok. CP juga masuk ke tier A ya. Dan apabila teman-teman memaksa ya pakai NTA, kita terpaksa masukkan di tier B. Meskipun masih bagus tapi NTA-nya bobrok cuk, gak ngangkat di NTA meskipun ngangkat di WB ya. Dan apabila teman-teman masih tidak punya semut di atas semua ini ya, kita kasih opsi di sini ada CF dan juga Jack Jumper cuk, masih bisa digunakan ya. Jadi ini merupakan tier list ya untuk PvE untuk shooter season 4 ini, meta terbaru kita. Ini rekomendasi dari Kang Begal cok. Oke, lanjutlah kita bahas untuk Guardian ya. Oke, untuk guard di sini kita mulai dengan White Crystal ya cok. Tipe jarak jauh di sini untuk tipe semut penjaga. Skill keduanya untuk White Crystal di sini apabila udah penuh ya, squad ini akan meningkatkan 10% untuk lini depan squad kita untuk atribut attack bonusnya ya. Jadi untuk bonus attack atributnya meningkat sebanyak 10% ya. Setelah squad depan kita memberikan damage sebanyak 8 kali, squad ini akan mengeluarkan 300% damage ya untuk seluruh squad. Gila bangsa. Yang mana 50% kesempatan untuk memberikan efek silent ya. Efek silent ini merupakan disabling atau disable, menonaktifkan combat skill sebanyak 1 ronde. Jadi bagusnya untuk White Crystal ini disandingkan dengan tank yang memiliki skill banyak ya cok. Tidak terlalu bagus untuk BK ya, karena BK untuk skill attack-nya tidak terlalu banyak cok. Lalu untuk skill kelima di sini memiliki 75% kesempatan untuk memberikan 400% damage kepada musuh yang memiliki power tertinggi ya, dan meningkatkan attack squad-nya sebanyak 50% sebanyak 2 ronde, yang mana ini stackable. Ini sama seperti tadi ya cok, di ronde keduanya sampai 100% ya. Gila, 400% damage-nya, damager banget ya ini ya. Kemudian untuk skill ketujuhnya udah pasti ya, serangan, efek serangan sebanyak 120% cok, dan skill ke-8-nya di sini memiliki kesempatan 60% untuk memberikan 225% damage kepada seluruh squad ya, dan skill damage ini memiliki 10% tambahan apabila musuhnya di sini merupakan shooter ya. Mati kau shooter, yang mana ini bisa stuck sampai 5 kali atau 50% cok untuk tambahannya untuk shooter ya. Musuh alami untuk shooter ini si White Crystal cok. Ngeri banget cok. Lalu untuk yang kedua di sini special ends dambaan kita semua cok, belum dapat shoe. Ada Bison N dengan tipe jarak dekat atau tank ya untuk semut penjaga. Skill keduanya di sini during the battle, selama pertarungan ketika semut ini menerima damage, di sini ada 35% kesempatan untuk
mengeluarkan counter attack atau balasan ya, memberikan 130% damage kepada 2 ronde musuh secara acak. Nah ini ya, ini skill attack jatuhnya cok. Jadi ini bagus disandingkan dengan skill 2-nya WC ya. Lalu untuk skill kelimanya di sini memiliki 60% kesempatan untuk mengeluarkan yang pertama. Damage yang diterima oleh squad ini dikurangi sebanyak 35%. Akan meningkat sebanyak 55% di 3 ronde pertama ya. Gak kerasa cok, separuh cok yang masuk cok di 3 ronde pertama cok. Kemudian yang kedua di sini mentransfer 30% dari skill damage yang dia terima kepada teman kita secara random ya di 2 ronde terakhir. Jadi 30% damage yang diterima dari pengurangan 55% ini akan ditransfer kepada tim kita di 2 ronde terakhir cok. Udah timnya gak masuk, dibalas lagi ya. Sialan. Untuk skill ketujuhnya di sini udah pasti HP ya, 54%, dan untuk skill ke-8-nya di sini di ronde kedua 46 di 3 ronde cuman ya. Untuk seluruh squad kita ya. Jadi ini seluruh lini squad depan tengah belakang. Untuk damage rate-nya akan meningkat sebanyak 30%. Kemudian ada tambahan di sini, apabila mengeluarkan damage mereka akan memiliki kesempatan 60% untuk trigger healing effect. Sudah mengeluarkan damage, mereka juga akan mengeluarkan healing effect cok sebanyak 120% 3 kali setiap rondenya ya. Sialan. Jadi sebanyak 3 kali setiap ronde cok. Skill keluar setiap rondenya biasanya cuman berapa sih? 3, 4, 5 ya. Jadi udah pasti dapat healing effect terus ini setiap rondenya cok. Tapi ini hanya untuk squad guardian ya, tidak cocok untuk GSS untuk skill ke-8 dari Bison M. Jadi bagus banget digunakan apabila full guard cok. Bison sama WC ya, itu udah gabungan ya, karena Bison ini skill attack-nya banyak banget, ini seharusnya keluarnya cok. Itu 2 semut untuk season 4. Kemudian kita langsung masuk ke tier list kita ya. Kita mulai dari PvP ya, PvP guard di sini. Nanti kita masuk ke PvE. Udah pasti yang pertama Bison masuk. Mana Bison cok? Bison masuk, kemudian White Crystal masuk, dan yang pasti Iron Elephant ya, di Mager terkuat untuk tipe Guardian. Ini udah formasi ngeri banget, ini udah pasti cok. Kemudian di bawahnya yang masih bisa diperhitungkan BK ya, BK masih bisa masuk. Kemudian MC untuk tengahnya dan belakangnya HP. Nah ini bisa masuk ya. Apabila teman-teman nggak punya di atasnya, pakai yang di bawahnya ya. Lalu untuk tier A di sini teman-teman masih bisa pakai MB ya, semut season 3. Lalu ada Atta di tengah bisa pakai juga, dan LD ini masih bisa dipakai. Lalu di bawahnya lagi teman-teman juga bisa pakai ya, apabila teman-teman nggak punya yang 9 special ends ini bisa pakai PA, kemudian Warden untuk supportnya ya, dan Perwata untuk di Magernya masih bisa, masih masuk. Kemudian PN juga masih masuk. Tengahnya bisa milih Seed Warden juga untuk player baru ya. Belakang bisa Mimikry. Jet Black juga masih bisa dipertimbangkan untuk player baru ya. Tidak kaget untuk meta saat ini merupakan meta full guard ya cok, karena skill-skillnya gila-gila semua cok untuk Guardian cok. Spender gila semuanya pada pakai Guardian untuk saat ini, karena memang pilihannya lengkap untuk Guardian. Di Mager, kemudian Pengnya juga kerasa cok. Ini merupakan PvP guard season 4 rekomendasi dari Kang Begal ya. Jadi teman-teman bisa buat acuan juga. Lalu kita bahas untuk PvE-nya ya. Udah pasti trio macan cok. Untuk PvE Guardian di sini yang pertama udah pasti HP ya masuk, kemudian WC masuk, dan juga Iron Elephant masuk. Ini udah spesial pakai telur, pakai Hornet cok. Kemudian selanjutnya untuk tier A ya, tier A teman-teman masih bisa pakai GA cok. GA ini masih bagus apabila teman-teman full awaken ya, full awakening, full B merah, itu masih cukup bagus cok untuk dipertimbangkan. Kemudian Atta juga masih bagus juga, dan LD ya. Lalu apabila teman-teman ada CP juga bisa digunakan ya, karena CP ini semut universal cok, bisa dipakai ke
Tipe semut apa aja? Dulu ini merupakan semut OP ya, waktu awal kali Kang Begal main, cok, banyak yang pakai CP ini. Lalu Proata juga bisa dipakai juga. Jadi banyak banget pilihan untuk Guardian ya di PvE ya sebenarnya ya. Dan apabila teman-teman masih belum punya 8 semut di atas, teman-teman bisa pakai, mungkin teman-teman juga baru bermain, bisa pakai JJ, CF dan juga MM ya. Tapi kalau GA seharusnya dapet lah ya. Awal kali main pun juga seharusnya GA dapet sih. Ini merupakan rekomendasi dari Kang Begal ya untuk PvE. Jadi untuk PvE seharusnya tidak mengikat seperti PvP ya formasinya ya. Harus tengah depan belakang ya. Teman-teman bisa atur sendiri lah untuk lininya. Jadi gak mengikat untuk PvE ya. Oke, lanjut. Lalu untuk GSS ya, GSS sekarang kurang laku, cok. Jadi jarang banget yang pakai GSS sekarang, banyak yang pakai full guard, yang kedua full shooter ya. Jadi ini merupakan untuk GSS ya dari Kang Begal. Teman-teman bisa lihat sendiri sini, BK, SH, SSA masih menjadi pilihan pertama ya, karena Bison N skill 8-nya bagusnya untuk full guard. Jadi kita taruh di bawah BK ya, kurang cocok untuk main GSS. Bisa masuk pakai BV, EJA untuk selanjutnya. Lalu di tier A di sini ada ATA, FC Lati, kemudian formasi GSS F2P di season kemarin juga masih bisa dipakai ya. BA, CI dan RM ini masih kuat sebenarnya untuk F2P ya, cok. Formasi GSS yang masih bisa cukup dipertimbangkan. Dan yang terakhir ada MB, CI dan LS ya. Ini kita masukkan ke B aja lah ini, cok. Jadi Kang Begal kurang rekomendasi ya untuk GSS ya untuk saat ini ya. Meskipun Kang Begal masih pakai GSS, sepertinya berdasarkan pengalaman Kang Begal juga mulai melemah untuk formasi GSS, yuk. Udah banyak yang beralih ke full guard untuk saat ini metanya, karena meta full guard ya. Full guard seperti ini ya. Ini udah ngeri banget ini. Apabila teman-teman nggak punya Iron Eleven, teman-teman bisa ganti pakai HP ya. Nah gini. Ini udah ngeri kali ini, cok. Tapi kalau punya Iron Eleven lebih bagus ya. Jadi pakai Iron Eleven. Itu ya semuanya ya. Udah dibahas semua ya oleh Kang Begal ya. Iya, jadi ini ya rekapan untuk tier rank untuk PvP meta season 4, cok. Teman-teman bisa perhatikan kembali ya. Jadi tidak semua rekomendasi dari Kang Begal akan benar 100% ya, karena banyak sekali faktor yang mempengaruhi kemenangan dalam PvP ya, cok. Ada mutasi, meteorit, evolusi, insect, level bintang serangga ataupun bintang semut itu sendiri ya. Jadi teman-teman bisa otak-otik kembali untuk formasinya, tapi paling enggak ini bisa menjadi acuan untuk membuat formasi teman-teman agar lebih baik lagi ya. Lalu ini merupakan tier rank PvE ya untuk season 4. Untuk tier rank ini seharusnya di tier S-nya Kang Begal yakin 100% pasti benar sih. Karena Kang Begal mencoba dan melihat sendiri untuk hasilnya. Ada beberapa yang mencoba sendiri dan juga ada beberapa semut yang Kang Begal gak punya melihat dari teman-teman kita. Jadi seharusnya aman sih untuk tier rank PvE meta season 4 yang Kang Begal rekomendasikan ini. Jadi teman-teman bisa atur lagi apabila teman-teman ada yang masih belum punya untuk semutnya. Jadi bisa ambil di tier bawahnya dan di otak-atik sendiri untuk formasinya, karena seharusnya untuk PvE tidak terlalu pengaruh untuk formasinya ya. Kecuali seperti WC tadi di skill keduanya akan memberikan buff di front line ya. Jadi rekomendasi WC jangan taruh depan agar buffnya diberikan ke temennya, cok. Ya, jadi mungkin itu aja sih ya untuk konten Kang Begal kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video Kang Begal kali ini yang jarang upload, cok. Karena juga bingung mau upload apa di server, bangsat. Apabila teman-teman ada pertanyaan bisa langsung komentar aja lah di bawah ya. Jangan lupa like, comment, and subrek. Bye bye.